Yang Mulia Biku Sangha dan para Romo Pandita, pemuka agama yang saya hormati, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Ibu Irina Umar BA, yang saya hormati Dirjen Bimas Buddha Bapak Supriyadi MPD, yang saya hormati Wali Kota Singkawang Ibu Cai Cumi dari jauh berkunjung ke Candi Borobudur. Semoga setiap tahun Ibu kembali lagi ke sini ya Bu. Yang saya hormati Dirjen Kebudayaan Bapak Dr. Restu Gunawan M. Hum. Yang saya hormati Ketua Museum Cagar Budaya Ibu Indira Esti Nurjadin. Yang saya hormati Koordinator Unit Warisan Dunia Borobudur Ibu Wiwit Kasyati. Yang saya hormati Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Bogo Ibu Febrina Intan atau yang mewakili. Yang saya cintai keluarga besar perwakilan umat Buddha Indonesia dan umat Buddha Indonesia, para pimpinan Majelis Agama Buddha RKBI, anggota Walwi, saudara-saudara sedama dan segenap umat Indonesia dan mancanegara yang merayakan Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era di tahun 2026. Namo Buddhaya. Salam Waisak, salam bahagia sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan para biku Sangha Indonesia, para bikuni, serta para rinpoche dan tamu-tamu pemuka agama dari mancanegara, para umat Buddha Indonesia dan hadirin sekalian. Selamat datang pada Hari Trisuci Waisak dalam rangka menyambut detik-detik Waisak. Hari ini tanggal 31 Mei 2026. Peringatan Trisuci Waisak tahun ini yang diambil ialah Dharma sebagai sumber moral dan kebajikan. Subtema Cinta kasih sumber perdamaian dunia. Tema tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan situasi dunia saat ini. Diwarnai oleh peperangan yang berkepanjangan antar negara, kenaikan harga energi sangat signifikan, serta ancaman krisis ekonomi berkepanjangan bagi umat manusia di seluruh dunia. Mudah-mudahan keadaan yang tidak diharapkan tersebut tidak sampai terjadi. Dalam Dharma ajaran Sang Buddha, kita diajak menyadari adanya 4 kesunyataan mulia dan 8 jalan utama yang merupakan solusi untuk membebaskan manusia dari kebodohan, kemarahan, dan kebencian yang membawa derita, menjadi sumber kekuatan untuk memperoleh kesadaran. Kita perlu melatih diri untuk mewaspadai panca indera agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilandai oleh kekotoran batin. Manusia yang mampu melihat kebodohan dirinya dengan penuh perhatian akan menyadari bahwa keinginan yang keliru dan keterikatan pada hawa nafsu duniawi yang tidak kekal pada akhirnya akan berujung pada kekecewaan.
Manusia tidak dapat hidup selamanya dan tidak dapat terhindar dari kematian. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dimiliki pada akhirnya akan ditinggalkan. Untuk apa mempertahankan sesuatu yang tidak kekal? Pada akhirnya juga tidak dibawa pergi. Seorang yang memahami Dharma, Sang Buddha tentu tidak ingin terus-menerus menderita. Ia tidak akan melampiaskan kemarahan dan kebencian pada sesama. Karena hal itu hanya akan menambah penderitaan dan kehidupan yang tidak kekal ini. Sesungguhnya, kehidupan orang bijaksana akan dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan yang mendalam. Penuh energi, ketenangan, ketentraman, memiliki konsentrasi yang kuat serta keseimbangan batin sepanjang hidup. Dengan tema itu, yang paling penting bagi kita semua adalah harus rajin melakukan penyelidikan secara terus-menerus terhadap apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Khususnya jikalau kita bersama-sama memperingatkan Hari Trisuci Wesak, khususnya di tahun ini. Tahun yang sangat menegangkan, bukan hanya untuk Indonesia, tapi kepada seluruh dunia. Oleh karena itu, manusia harus memiliki tekad yang bulat dan keputusan yang tak tergoncangkan. Dengan demikian, ia akan mencapai kebuddhaan di nirwana. Sebagai ungkapan yang dapat kami sampaikan pada saat ini adalah marilah kita bersama-sama terus-menerus mengingat riwayat hidup Sang Buddha, bagaimana beliau dilahirkan, meninggalkan istana, mencapai penerangan sempurna dan parinibbana. Di samping ini, perkenankanlah saya melaporkan Panitia Wesak Nasional Perwakilan Umat Buddha Indonesia tahun 2026 diawali dengan kegiatan pembersihan makam pahlawan oleh umat Buddha di seluruh Indonesia di mana umat Buddha berada. Karena pahlawan Kusuma Bangsa dengan jasanya yang luar biasa memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan persatuan Indonesia. Oleh karena itu, umat Buddha tidak boleh melupakannya. Pada tanggal 22, 23, dan 24 dilaksanakan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis dengan melayani 7.667 pasien yang terdiri dari pasien umum sebanyak 1.992 orang, pasien gigi, cabut gigi, tambal gigi, scaling sebanyak 1.158 pasien, bedah minor yang terdiri atas operasi lokal dan operasi pengangkatan benjolan sebanyak 258 pasien. Jumlah tenaga dokter yang terlibat terdiri atas dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis gigi 102 orang, dokter spesialis bedah, dokter umum spesialis residence bedah 42 orang, dokter spesialis mata, dokter umum residen spesialis mata 45 orang, dokter spesialis lainnya sebanyak 16 orang,
terdiri atas dokter spesialis anestesi, dokter spesialis THT, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis kejiwaan, dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter spesialis paru, dokter spesialis akupunktur, dan dokter spesialis ortopedik dan traumatologi. Dengan demikian, jumlah seluruh tenaga dokter yang terlibat adalah 237 orang. Sedangkan tenaga paramedis yang membantu kegiatan sejumlah dokter sejumlah 309 orang. Terdiri dari perawat bedah, perawat mata, perawat gigi, perawat umum, analis, apoteker, asisten apoteker, kelas kedokteran, mahasiswa UGM farmasi, mahasiswa panti rapi keperawatan, mahasiswa ngesti waliyo keperawatan, mahasiswa STIKES guna bangsa analis, mahasiswa Sanata Dharma farmasi, mahasiswa Poltekkes D3 kesehatan gigi, dan tim pendukung. Tenaga relawan yang bekerja sekitar 500 orang yang terdiri dari umat Buddha maupun non-Buddha, baik dari saudara-saudara umat Islam, Kristen, Katolik, Protestan maupun Hindu. Bersama-sama kita berbaur, bergotong royong untuk mensukseskan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis ini. Tenaga engineering, tenaga pendukung lainnya sebanyak 600 orang. Terdiri dari tenaga electrical, mechanical, plumbing, tenaga pasang dan bongkar tenda, tenaga kebersihan, dan tenaga kegiatan protokol keamanan, kebersihan, dan sebagainya. Termasuk tenaga tim purna acara. Dengan demikian total keseluruhan tenaga sukarelawan yang terlibat mencapai 1.646 orang. Selain itu, bekerja sama dengan Polda melakukan kegiatan pemeriksaan tuberkulosa. Dalam kegiatan tersebut ditemukan 36 peserta kategori suspek dan non-suspek TBC yang seluruhnya memperoleh penanganan awal sesuai prosedur medis. Selanjutnya, Walubi juga akan membantu Polda menyiapkan makanan bergizi yang akan diantarkan kepada para pasien tersebut selama masa pengobatannya. Pada 30 hari setelah bakti sosial, dilakukan pemeriksaan lanjutan pasca operasi katarak dan bedah minor. Kemudian pada tanggal 2 Juni akan dilakukan kembali pemeriksaan pasca operasi bedah minor dan pasien bakti sosial. Bila mana ada yang bermasalah, Walubi terus akan melanjutkan bantuannya. Sejauh ini bersyukur tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan. Pada 30 hari setelah bakti sosial dilakukan pemeriksaan lanjutan, Walubi beserta para mitranya akan melanjutkan bakti sosial terus-menerus tiap bulan di seluruh Indonesia di mana umat Walubi berada. Dengan demikian, hadirin yang kami muliakan,
Perwakilan umat Buddha Indonesia lebih senantiasa berupaya menciptakan kebersamaan dan kerukunan antar mazhab agama Buddha melalui berbagai kegiatan dharma agama dan dharma negara. Pada akhirnya hari kemarin tanggal 30, perwakilan umat Buddha Indonesia bersama-sama mitranya PT Taman Wisata dan pemerintah daerah yang hadir menerima kedatangan kunjungan Biku Tudong yang berjalan kaki dari Bali sampai ke Candi Borobudur dalam rangka ikut menyambut detik Wesak Walubi bersama-sama. Pada hari ini telah dilaksanakan upacara prosesi membawa sarana puja dan api yang diambil dari Robokan Purwodadi tiba pada hari Jumat yang lalu dan air tiba kemarin di Candi Mendut. Hari ini bersama-sama melalui prosesi Abang Akbar telah tiba seperti yang kita saksikan tadi. Kesempatan Wesak ini, tema dan kegiatan yang dilaksanakan oleh umat Buddha Indonesia dan bersama-sama umat Buddha yang datang dari mancanegara. Karena dalam kegiatan bakti sosial dan kegiatan Walubi banyak mendapatkan kunjungan dan kerjasama dengan dokter-dokter dan relawan dari Singapura, dari NUH. Juga ada yang datang dari Australia, juga yang datang dari Ukraina, dari Iran dan lain-lain. Saya bersyukur perayaan Wesak, Trisuci Wesak Indonesia telah banyak diketahui oleh warga masyarakat umat Buddha sedunia. Saya bersyukur hari ini bahagia sekali, cuacanya pun baik. Kita telah tiba untuk siap-siap menyambut detik-detik Wesak nanti jam 15.44 menit dan 44 detik yang akan dipimpin oleh para Biku Sangha untuk kita semua. Semoga perayaan detik Wesak tahun ini bisa membawa berkah dan kita mohonkan agar dunia akan tenang kembali, semua manusia, rakyat sedunia dan Indonesia kembali melaksanakan kehidupan sehari-hari sesuai secara sewajarnya. Dan khususnya kita mengajak semua saudara-saudara kita setanah air menghadapi situasi yang sangat berat ini. Marilah kita bersama-sama menyatu bagi rasa, bagi kesejahteraan, compassion, belas asih, saling menyayangi satu sama lain. Tidak ada lagi persaingan atau kecurigaan di antara kita. Saya yakin Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam. Apapun yang jadi dengan persatuan, dengan kasih sayang sesama warga bangsa Indonesia, sesuai dengan ajaran agama Buddha, Buddha Dharma. Kita patut menyadari bahwa yang penting dalam hidup ini, kita harus sadar segala sesuatu adalah tidak kekal. Dalam tema kita tadi, Sang Buddha mengajarkan kepada umat Buddha memperhatikan pikirannya. Pikiran manusia memang
sangat sulit dikendalikan. Namun, dengan adanya penderitaan, itu merupakan suatu jalan keluar untuk kita bisa mencapai kesadaran yang penuh. Dari situ, kita dapat menemukan diri kita sejati yang intinya merupakan sifat-sifat kebudayaan juga. Dengan praktik spiritual seperti ini, manusia pasti berhasil mengendalikan diri dan menjaga panca inderanya untuk tidak membiarkan pandangan keliru terus berkembang, sehingga dengan kesulitan yang kita hadapi saat ini di Indonesia maupun di dunia dapat berlalu dengan selamat dan kehidupan manusia tetap berlanjut. Demikianlah akhir kata. Saya mohon maaf bila mana di dalam pelaksanaan kegiatan Waisak tahun ini terdapat hal-hal yang kurang atau tidak berkenan. Atas nama panitia dan pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Waisak dan menyambut detik Waisak sebentar lagi. Sabe sasata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.